Salam sahabat hidup sehat, seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di sesi ke-7 seri seminar kesehatan, rahasia hidup yang berkelimpahan. Seorang bisnismen berlibur sendirian ke vilanya di pinggir pantai. Tidak jauh dari vilanya, ada satu keluarga nelayan yang tinggal di gubuk kecil. Bisnismen ini perhatikan. Setiap pagi, nelayan ini pergi melaut. Dan belum terlalu sore, udah pulang. Dan sepulang dari melaut, nelayan ini duduk-duduk di bawah pohon sambil makan pisang rebus dan minum teh manis. Ngobrol dengan istrinya sambil bercanda dan tertawa. Dan sambil mereka melihat anak-anak mereka bermain di pinggir pantai. Sesekali anak-anak mereka datang mendekati mereka dan menunjukkan apa yang mereka dapatkan di laut. Businessman ini kebetulan setiap sore juga melakukan hal yang sama. Dia duduk di teras sendirian sambil kudapan. Tiba-tiba dia timbul satu pikiran yang menurut dia sangat baik untuk membantu nelayan itu. Kemudian bisnismen ini mendekati nelayan itu dan berbicara dengan sopan kepada nelayan itu. Dia katakan, "Kenapa kamu membuang waktu setengah hari duduk-duduk di sini? Lebih baik bekerja lagi, cari ikan, melaut lagi." Nelayan itu menjawab, dia sudah menangkap cukup ikan untuk hari itu. "Kenapa kamu tidak menangkap lebih banyak ikan supaya kamu bisa mendapatkan banyak uang untuk beli kapal yang besar? Setelah kamu mempunyai kapal yang lebih besar, kan kamu bisa menangkap ikan ke tempat yang lebih dalam, ke tengah laut. Di sana lebih banyak ikan dan kamu bisa mendapatkan lebih banyak ikan lagi dan menghasilkan lebih banyak uang lagi." Kemudian nelayan ini bertanya, "Setelah itu, ya kamu bisa membeli lebih banyak kapal lagi dan memperkerjakan banyak karyawan dan kamu bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah, kamu bisa investasikan uang kamu. Kamu bisa membuka pabrik pengalengan ikan, main di pasar saham, properti, dan sebagainya." Nelayan itu bertanya, "Kira-kira dibutuhkan berapa tahun untuk mencapai itu?" "Ya, kira-kira 20 tahun lah." Setelah itu, nelayan itu bertanya lagi, "Kamu akan menjadi orang kaya raya seperti saya. Kamu bisa menikmati hidupmu dengan santai, duduk-duduk sore sambil minum teh." Terus nelayan itu bilang, "Saya sudah melakukannya sekarang, Pak. Kenapa saya harus menunggu 20 tahun?" Moral dari cerita ini adalah, kita tidak perlu tunggu besok untuk menikmati hidup dan menjadi bahagia. Kita juga tidak perlu untuk menjadi kaya dan mempunyai kekuasaan agar kita bisa menikmati hidup. Kehidupan adalah saat sekarang. Nikmatilah hidup ini dengan penuh. Apa yang Anda cari di dalam kehidupan ini? Apakah Anda lelah? Lelah mental dan fisik? Kita akan belajar New Start hari ini mengenai istirahat. Sejak ditemukannya listrik kira-kira 150 tahun yang lalu, hidup manusia sudah berubah banyak. Dulu manusia itu beraktivitas siang hari dan malam hari tidur karena sudah gelap gulita. Tetapi sekarang manusia aktivitas malam karena bisa terang benderang dengan listrik dan siang ngantuk. Apalagi dengan adanya sosial media, misalnya IG, FB, YouTube, film-film, game online, dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai makhluk malam. Kita adalah makhluk siang. Jadi pola tidur manusia modern sekarang ini sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan rancangan Tuhan. Menurut statistik,
Jam tidur manusia modern makin berkurang. Ini sangat berbahaya. Misalnya, barang elektronik apapun yang kita punya, jika kita memakainya tidak sesuai dengan rancangan pabrik yang membuatnya dan tidak sesuai dengan petunjuk pada manual, sudah pasti barang itu cepat rusak, bukan? Demikian juga tubuh kita. Agar sehat, kita harus hidup sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Pada episode ini, kita akan belajar satu pelajaran penting mengenai jam biologis yang ada pada tubuh manusia. Cabang ilmu yang mempelajari hal ini disebut kronobiologi. Kita akan mengenal irama sirkadian, yaitu berdasarkan 24 jam, dan irama sirkaseptan berdasarkan 7 hari atau 1 minggu. Jam biologis ini yang ada di tubuh kita mengatur semua fungsi hidup manusia, termasuk kesehatannya. Mungkin Anda bertanya, tahu dari mana kalau tubuh kita ada jam biologis? Contoh yang paling mudah adalah jet lag. Kita mulai dengan irama sirkadian, yaitu irama 24 jam. Irama sirkadian adalah perubahan reguler yang terjadi pada fisik, mental, dan fisiologis terhadap 24 jam siklus harian di lingkungan. Pusat kontrol irama sirkadian pada manusia dilakukan terutama oleh yang namanya SCN, singkatannya yaitu suprachiasmatic nucleus, yaitu sekelompok sel yang berlokasi di bagian hipotalamus dari otak. Nah, yang paling utama, irama sirkadian ini merespons perubahan siang dan malam. Contoh paling sederhana adalah hewan diurnal, termasuk manusia, yaitu apa? Yang aktif secara siang alaminya dan beristirahat di malam hari. Kebalikannya adalah hewan nokturnal, yaitu beraktivitas di malam hari dan tidur ketika hari terang, seperti burung hantu dan sebagainya. Hingga awal abad ke-20, mekanisme yang menggerakkan irama sirkadian masih menjadi misteri besar bagi manusia dan masih terus dipelajari oleh ahli. Kita semua mengerti akan sangat sulit dengan pikiran manusia yang terbatas bisa memahami karya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi yang kita perlu pahami saat ini adalah kita termasuk makhluk siang, bukan makhluk malam, yaitu artinya siang aktivitas, malam istirahat. Mengapa kita harus istirahat? Sampai sekarang saintis, para ahli juga masih mencari tahu. Istirahat, tidur malam masih merupakan satu misteri. Mereka masih terus mencari. Mengapa kita perlu tidur? Mengapa kita bisa bermimpi pada waktu tidur? Dan apa yang terjadi waktu kita tidur dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, tidur menghabiskan sepertiga dari waktu kita. Misal, untuk seorang yang berumur 60 tahun, berarti orang itu sudah menghabiskan 20 tahun untuk tidur. Jadi berarti tidur itu amat penting karena menghabiskan sepertiga dari umur kita. Ini tidak main-main. Bukan hanya manusia, hewan-hewan pun tidur. Misal hewan mamalia, reptil, unggas, binatang buas, ataupun jinak, dan sebagainya. Yesus pun tidur. Dan kita pun perlu tidur. Percobaan diadakan pada tikus. Dalam keadaan normal, tikus bisa hidup 2-3 tahun. Jika tikus itu dibikin tidak tidur sama sekali, hanya hidup 5 minggu. Dan tikus yang tidak tidur selama 24 jam, sel darah putihnya turun 20%. Mereka juga menderita luka, sistem imun tidak bekerja dengan baik,
dan temperatur tubuhnya drop. Bagaimana dengan manusia? Dikatakan manusia jika tidak tidur 3 atau 4 hari sama sekali, sudah mulai berhalusinasi dan mengalami masalah mental. Apa yang terjadi sebenarnya pada waktu kita tidur? Diteliti, dikatakan tidur terdiri dari 2 jenis, yaitu non-rapid eye movement dan rapid eye movement, disingkat NREM dan REM. Dan tidur mempunyai siklus yang teratur 90 menit. Dan sepanjang malam kita melalui 5 siklus. Jadi 5 kali 90 menit kira-kira. Nah, NREM kira-kira terdiri dari 75% dari total tidur kita dan REM 25%. Tidur NREM terdiri dari 4 tahap. Dimulai dari tahap pertama, ya tidur seperti tidur ayam namanya. Ada orang lewat atau suara pintu mungkin kita terbangun. Sampai tidur nyenyak. Kemudian masuk lagi diikuti oleh tidur REM. Nah, ini terjadi berulang-ulang sepanjang malam. Tidur NREM berguna untuk memperbaiki fisik kita. Misal, kita baru bekerja bakti menggunakan tenaga fisik. Kita akan merasa enak sekali tidurnya pada malam hari. Jika tidur REM, itu berguna memperbaiki sistem saraf. Misal, kita lelah mental, sudah tidak bisa berpikir lagi. Kita tidur. Waktu bangun, kita akan merasa segar badan dan pikiran juga jernih. Juga diteliti pada waktu tidur REM inilah biasanya terjadi mimpi. Tidur REM kita sebut tidur nyenyak sekali atau tidur mati. Nah, agar mempunyai tidur yang berkualitas, kita harus mendapatkan kedua jenis tidur ini. Dan tidur yang benar-benar harus rest. Oleh sebab itu, bangun tidur dengan menggunakan jam waker tidak disarankan. Biarlah tubuh bangun dengan sendirinya. Selama tidur, tubuh juga sangat aktif bekerja. Misal, otak memproses informasi yang didapat pada siang harinya. Info itu disortir, diproses untuk simpanan sebagai ingatan jangka panjang. Otak juga membuang informasi yang tidak penting. Nah, bukan hanya otak. Tubuh juga sibuk memperbaiki diri dan memperbaiki otot-otot, jaringan-jaringan tubuh, merangsang pertumbuhan dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Juga selama tidur, tubuh dibanjiri hormon. Dan hormon-hormon ini mempunyai manfaat kesehatan yang luar biasa. Kita akan lihat 3 contoh hormon saja pada kali ini. Sudah pasti hormon yang diproduksi sangat banyak pada waktu kita tidur. Karena waktu yang tidak mengizinkan, kita akan bahas hanya 3 hormon. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dihasilkan 1 jam setelah tidur. Ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Nah, hormon ini sangat penting bagi kesehatan. Mari kita lihat manfaatnya. Dikatakan bisa meningkatkan energi dan stamina, meningkatkan performa olahraga dan pemulihan, termasuk pemulihan dari cedera fisik lainnya. Meningkatkan sistem imunitas tubuh, mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak, meningkatkan kepadatan tulang, mencegah osteoporosis, meningkatkan kerja jantung dan fungsi paru, menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol, meningkatkan fungsi otak, meremajakan kulit dan mempertebal rambut, meningkatkan mood dan kebiasaan tidur. Kita lihat banyak sekali manfaat dari hormon pertumbuhan ini. Dan hormon ini banyak dihasilkan pada paruh tidur yang pertama. Dan pada paruh tidur yang kedua, yang banyak dihasilkan adalah hormon kortisol.
Hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal yang berlokasi di atas ginjal. Hormon kortisol berada pada level tertinggi pada pagi hari dan terendah pada malam hari. Makanya pagi kita merasa segar dan semangat, penuh energi. Malam kita mulai ngantuk. Mari kita lihat manfaat hormon kortisol. Membantu mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk aktivasi hormon tiroid, mencegah peradangan, kanker dan autoimun, penyerapan kalsium dan kekuatan otot, meningkatkan sistem imunitas tubuh, membantu tubuh mengelola stres, membantu pembentukan ingatan, mengatur tekanan darah, menghasilkan energi. Kemudian kita lihat di grafik garis merah, itu adalah hormon melatonin. Itu tinggi pada waktu tengah malam. Memang puncaknya adalah antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Dan hormon melatonin ini dihasilkan oleh kelenjar pineal. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah anti penuaan, penyembuhan dan perbaikan secara umum, mencegah dan membantu melawan tumor dan kanker, membantu mengatasi stres, pandangan positif, kesehatan kardiovaskuler, menurunkan resiko osteoporosis, meningkatkan sistem imunitas tubuh, dan sebagai antioksidan. Di dalam irama sirkadian 24 jam, sistem imunitas tubuh kita mengikuti siklus istirahat yang sudah terprogram. T-sel misalnya paling aktif pada malam hari sekitar jam 1 pagi. Pada waktu tubuh kita benar-benar istirahat. Pertumbuhan sel dan aktivitas replikasi sel juga diperkirakan aktif pada sekitar jam 2 pagi. Melatonin yang juga merupakan hormon yang dapat memperbaiki sel yang rusak, aktif pada tengah malam sekitar jam 10 malam sampai dengan jam 2 pagi. Kita lihat, semua hormon-hormon yang dihasilkan mempunyai banyak manfaatnya ini. Dihasilkan pada malam hari. Dan semuanya merupakan obat yang memberikan kesehatan. Obat yang gratis Tuhan berikan. Pernahkah Anda merasa seperti badan sudah mau sakit, lemas, tapi hanya dengan tidur nyenyak dan cukup, badan kembali pulih tanpa harus minum obat? Ya, karena tidur memang adalah obat. Pertanyaannya, kapan waktu tidur terbaik? Jam 10 malam, paling malam. Ini berkaitan dengan hormon-hormon yang menyembuhkan karena diproduksi pada malam hari, pada waktu kita tidur. Misal, jika kita tidur jam 2 pagi, kita tidak dapat secara optimal mendapatkan hormon-hormon tersebut. Karena pelepasan hormon mengikuti jam biologis tubuh atau irama sirkadian. Itulah sebabnya tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam, kecuali hanya sebagai istirahat tambahan. Saya percaya Tuhan sudah merancang semua ini dengan baik, membuat malam gelap agar makhluk siang termasuk manusia disuruh tidur. Jangan beraktivitas. Lampu besar sudah dimatikan, yaitu matahari. Hanya dikasih lampu kecil, bulan dan bintang. Agar manusia tidur, agar tubuh dipulihkan. Tetapi manusia sukanya melanggar. Seperti anak kecil disuruh tidur, orang tuanya sudah matikan lampu supaya tidur. Tetapi setelah orang tuanya tertidur, si anak kembali menyalakan lampu, membuka HP. Agar bisa tidur nyenyak, kuncinya adalah sebelum tidur kita berdoa. Serahkan segala kekhawatiran dan masalah kita kepada Tuhan. Karena hanya tidur tanpa pikiran dan masalahlah kita akan mendapatkan
tidur yang berkualitas. Mazmur 4 ayat 8 katakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tidur adalah obat gratis dari Tuhan. Uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Uang hanya dapat membeli tempat tidur. Apa akibat ritme sirkadian terganggu? Sangat berbahaya karena bisa menyebabkan masalah ke seluruh organ-organ tubuh kita. Dapat mempengaruhi ingatan dan otak kita, mengganggu jantung, menurunkan kekebalan tubuh, menyebabkan stres, depresi, menaikkan berat badan, meningkatkan resiko diabetes, merusak kulit, menyebabkan kematian dini. Jadi, jika mau sehat, hiduplah sesuai dengan jam tubuh. Ini adalah kunci dari kesehatan. Sekarang kita belajar irama sirkaseptan, yaitu irama berdasarkan mingguan. Dikatakan oleh Jeremy Campbell, langkah sirkaseptan adalah salah satu kejutan besar yang muncul dalam kronobiologi modern. Beberapa tahun yang lalu, hanya sedikit ilmuwan yang mengira bahwa siklus biologis 7 hari akan menjadi begitu luas dan mapan. Jadi, siklus atau irama 7 harian ini, saintis, para ahli juga baru mempelajarinya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Di dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis inmost being, yaitu batin. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sidik jari Tuhan sebagai pencipta kita ada di semua ciptaan. Ada di tubuh kita. Tuhan menenunnya di dalam kandungan ibu kita, sidik jarinya. Jadi semua hasil ciptaan Tuhan, dari sel tunggal sampai kepada makhluk hidup, menyatakan keajaiban penciptanya, yaitu Tuhan, termasuk sel-sel di dalam tubuh kita. Luar biasa. Jam mingguan ini sudah ada di tubuh manusia sejak penciptaan. Susan Perry dan Jim Dawson di dalam bukunya The Secrets Our Body Clocks Reveal, mereka katakan irama mingguan yang di dalam ilmu kronobiologi dikenal dengan nama sirkaseptan adalah satu penemuan yang cukup menarik. Sirkaseptan secara harfiah berarti sekitar 7. Oke, kita berhenti sejenak. Sirkaseptan, irama mingguan. Dari mana? Kita tahu seminggu terdiri dari 7 hari. Kalau 1 hari 24 jam, kita bisa menghitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh bumi berputar pada porosnya 1 kali. 1 bulan 30 hari berdasarkan waktu yang diperlukan oleh bulan untuk mengelilingi bumi 1 kali. 1 tahun 365 hari berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari. Sedangkan untuk seminggu 7 hari tidak ada basis astronominya. Dari mana seminggu 7 hari kita dapatkan? Sebagai umat Tuhan, kita pasti tahu dari minggu penciptaan. Sejak penciptaan, Tuhan sudah tentukan seminggu adalah 7 hari. Di mana manusia diciptakan pada hari ke-6 dan istirahat pada hari ke-7. Manusia pernah mau merubah
jumlah hari dalam seminggu, tetapi gagal. Contohnya, pada waktu revolusi Prancis, pemerintah yang ateis mengganti jumlah hari seminggu menjadi 10 hari. Karena mereka tahu seminggu 7 hari itu dari Alkitab. Mereka tidak mau mengakuinya. Maka pada tanggal 24 November tahun 1793, diberlakukanlah seminggu 10 hari, bukan 7 hari. Akibat dengan diubahnya seminggu menjadi 10 hari, produktivitas pekerja sangat menurun. Pekerja jadi stres, perceraian meningkat. Dan akhirnya setelah 3,5 tahun dijalankan, di stop. Dikembalikan menjadi 7 hari lagi, seminggu. Kemudian Rusia juga mencoba. Rusia tidak belajar dari kegagalan Prancis. Stalin yang seorang ateis juga mengubah seminggu menjadi 5 hari. Ini pun gagal. Setelah 11 tahun dikembalikanlah menjadi 7 hari. Ilmuwan Jeremy Campbell juga sudah menunjukkan bahwa siklus mingguan sudah tertanam di sel sejak zaman dahulu kala. Penelitian juga menunjukkan tubuh manusia bekerja secara siklus 7 hari. Termasuk irama jantung, tekanan darah, suhu tubuh, level hormon, kimia darah dan urin, rasio antara 2 neurotransmitter penting yaitu norepinefrin dan epinefrin. Dan gejala flu biasanya berlangsung 7 hari. Ini adalah tanda-tanda tubuh sedang melindungi dirinya untuk melawan virus. Demikian juga COVID-19. Setelah 7 hari baru gejala timbul. Gejala cacar air misalnya muncul kira-kira 14 hari setelah terpapar penyakit. Seseorang cenderung terjadi peningkatan pembengkakan pada hari ke-7 dan 14 setelah operasi. Melalui irama sirkaseptan, seminggu sekali pada hari ke-7, Tuhan memulihkan tubuh kita secara fisik, mental dan rohani. Tuhan kasih kita contoh. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Mungkin Anda berpikir ini khusus untuk orang Yahudi suruh berhenti pada hari ke-7. Tetapi kita semua tahu ini semua terjadi pada minggu penciptaan. Baru ada Adam dan Hawa, belum ada orang lain, apalagi orang Yahudi. Jadi perintah untuk istirahat pada hari ke-7 itu Tuhan berikan pada saat penciptaan selesai. Di dalam Keluaran 23 ayat 12 dikatakan, 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya melepaskan lelah. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Istirahat mingguan membantu kita beristirahat dengan benar di dunia yang tidak pernah berhenti ini. Istirahat secara berkala penting untuk perbaikan gen dan pertumbuhan sel normal yang pada akhirnya dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Analoginya adalah jika mobil rusak, kita akan stop dulu dan memperbaiki bagian yang rusak itu. Jadi jika kita ingin sehat dan sembuh, kita perlu stop dulu, istirahat harian dan istirahat mingguan sesuai dengan rancangan Tuhan. Untuk itu kita juga perlu untuk mengambil cuti tahunan. Temperance, pengendalian diri.
Pada episode pertama, kita sudah belajar bahwa hidup manusia yang hampa dan tidak bahagia dan sakit-sakitan hanya disebabkan karena mengejar ketiga hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua untuk memuaskan kedagingannya, untuk memuaskan matanya, dan untuk kesombongan dirinya. 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Setan menawarkan kepada kita dunia dengan segala kepelesirannya. Seperti waktu dulu, dia menawarkan hal yang sama kepada Yesus. Kita bisa baca di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah yang setan tawarkan kepada kita. Sehingga kita setiap hari bekerja seperti di roda hamster. Di dalam kesibukan, treadmill kehidupan. Lelah tapi tidak dapat apa-apa. Mengejar sesuatu yang sementara, yang fana, yang tidak memuaskan. Hidup jadi kosong, hampa. Kekosongan hidup yang pada akhirnya membawa penyesalan di akhir hidup. Agar lebih jelas, Anda bisa menonton YouTube episode pertama dari seminar hidup yang berkelimpahan ini. Sehingga kita kerja terus, round the clock. Tidak membangun hubungan yang berkualitas dengan keluarga, dengan istri atau suami, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan teman-teman. Hidup dalam kesepian dan penyesalan di hari tua. Sakit-sakitan dan tidak bahagia. Apakah Anda lelah dalam hidup ini? Yesus memberi nasihat-nasihat kepada kita. Yesus katakan selalu bersyukur dan puas diri. 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 6. Yesus katakan jangan cinta uang dan jangan khawatir. 1 Timotius 6 ayat 10 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Yesus katakan penguasaan diri harus kita punya dan menyalipkan keinginan daging dan hawa nafsu duniawi. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Yesus katakan selalu berpikiran positiflah. Filipi 4 ayat 8. Kita lihat anak-anak seharian bisa tertawa. Dikatakan bisa tertawa ratusan kali sejak bangun tidur sampai mau tidur. Orang dewasa dikatakan tertawa tidak lebih dari 20 kali sehari. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tertawalah sampai perut sakit. Saat yang terbaik untuk tertawa kapan? Kapan saja, di mana saja. Tidak ada alasan untuk tidak bisa tertawa. Pertanyaan saya, kapan terakhir Anda tertawa lepas? Tertawalah agar mendapat kesehatan. Ustaz, resep pola hidup sehat alami dan yang berkelimpahan, yang terdiri dari nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, pengendalian diri, udara segar, istirahat, dan percaya kepada Tuhan. Jika Anda ingin mendapatkan informasi yang lengkap, Anda bisa ikuti
seri seminar ini dari episode 1 sampai episode 7. Maukah Anda mempunyai hidup yang berkelimpahan? Kata Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengundang kita semua datang kepadanya. Yesus akan mengambil semua beban berat kita. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Dan juga Tuhan tawarkan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maukah Anda mempunyai hidup yang berkelimpahan? Datanglah kepada Yesus. Memang dunia ini bukan tempat kita. Banyak masalah yang terjadi. Tetapi dengan datang kepada Yesus, semua masalah yang kita hadapi menjadi ringan. Sebagai penutup, mari kita baca sekali lagi Amsal 3 ayat 16 dan 17. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Yesus rindu mau memberikan ini semua kepada kita. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, dan sejahtera. Marilah kita datang kepadanya untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.